Alhamdulillah sehat Pak Hari. Gimana dengan Pak Hari? Alhamdulillah sehat selalu Bu Ayu. Bu Ayu, maaf, untuk hari ini kan kita akan melakukan coaching ya? Iya betul, saya akan melakukan coaching dengan Pak Lukman. Iya, baiklah. Kemudian, apa yang kira-kira menurut Bu Ayu dipersiapkan? Saya yang pertama mempersiapkan waktu dulu, karena kita kan sama-sama sibuk mengajar. Betul. Tentunya kita harus mempersiapkan waktu yang tepat, yang sama-sama bisa dikosongkan untuk melakukan coaching ini. Lalu kita juga mempersiapkan kesehatan juga, karena kan suasana hari ini kan memang kadang panas kadang hujan ya Pak. Lalu tempat juga yang nyaman untuk kita melakukan coaching. Seperti itu Pak Hari. Wah, luar biasa sekali Bu Ayu ya. Saya tahu Bu Ayu hari ini coaching dan pasti banyak sekali persiapan Ibu ya yang tadi disampaikan Bu Ayu ya. Betul Pak. Nah, saya ingin tahu kira-kira apa saja sih kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Ayu sendiri. Tentunya kompetensi itu kan ada 3 ya Pak. Mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan merasakan apa yang teman kita rasakan. Tentunya seperti itu 3 poin yang penting itu. Lalu saya juga akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan Pak yang berbobot tentang masalah yang dihadapi oleh rekan saya. Seperti itu Pak. Luar biasa sekali Bu Ayu ya, sudah dipersiapkan matang-matang. Mudah-mudahan dari ketiga kompetensi tadi nanti ya Bu bisa dikembangkan. Lalu lebih spesifik lagi Bu Ayu, kira-kira kompetensi yang menurut Bu Ayu akan difokuskan itu yang mana kira-kira? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin fokus pada kehadiran penuh Pak. Soalnya kan beberapa hari ini memang kita saling sibuk ya Pak. Betul sekali. Jika ada teman yang ingin meminta pendapat, kira-kira kita harus lebih fokus Pak, seperti itu. Betul. Kehadiran penuh ya Bu? Oke, kehadiran penuh betul Pak. Dari salah satu tersebut, kehadiran penuh itu tujuannya dari coaching ini apa sih Bu menurut Ibu? Saya ingin mendengarkan lebih fokus Pak. Teman saya ketika menceritakan tentang masalah yang dia hadapi. Syukur-syukur kita juga dapat memberi saran kepada dia supaya melakukan yang lebih baik lagi Pak ke depannya. Baik sekali Bu Ayu. Iya. Bu Ayu, jadi itu ya tujuannya yang disampaikan oleh Bu Ayu ya? Iya Pak Hari. Iya. Saya doakan semoga apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Ayu bersama coaching bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Ayu. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Ayu. Iya. Pak Hari, mohon izin karena hari ini saya melakukan coaching, saya bisa memanggil Pak Lukman ya sekarang. Bisa sekali Bu Ayu, silakan. Pak Lukman. Ya, silakan. Alhamdulillah, silakan Pak Lukman. Bagaimana kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Alhamdulillah. Bu Ayu sehat. Alhamdulillah sehat juga Pak. Ini kan hari ini kita sudah janjian ya Pak untuk melakukan coaching. Tentunya mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Siap Ibu Ayu. Saya ingin mendapatkan saran dari Bu Ayu terkait dengan permasalahan saya yang sedang saya hadapi. Begini Bu Ayu, mohon waktunya sebentar ini untuk mencurahkan isi hati saya yang sedang galau gundah gulana. Oke, ya sepertinya memang tadi dari pertama masuk mukanya sudah galau. Kira-kira Bapak menyampaikan masalah yang Bapak hadapi mempunyai tujuan apa Pak kira-kira? Yang jelas ketika saya menyampaikan ini saya akan mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan saya yang sedang saya hadapi Bu Ayu. Oh iya. Lalu apa kira-kira masalah yang sedang Bapak hadapi Pak? Begini Bu Ayu, kemarin saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan ketidakdisiplinan saya akhir-akhir ini. Sebetulnya ketidakdisiplinan saya ini didasari oleh beberapa alasan yang benar-benar saya tidak bisa meninggalkan hal tersebut. Padahal saya juga sudah minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah melalui WhatsApp, dan Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan persetujuannya. Tetapi saya kemarin ditegur atas ketidakdisiplinan saya. Nah, saya agak tidak terima di situ Bu Ayu. Berarti bentuk penegurannya langsung ya ke Bapak? Langsung. Bisa dicontohkan seperti apa Pak? Kemarin Bapak Kepala Sekolah mengatakan, Pak Lukman mohon maaf, akhir-akhir ini Pak Lukman sering datang terlambat. Apapun alasannya, ini adalah yang terakhir kalinya.
Nah, disitulah saya agak kurang plong, agak kurang terima Pak, karena saya punya alasan yang kuat kenapa saya melakukan hal tersebut. Sebetulnya ketika saya menjelaskan alasan tersebut, Bapak Kepala Sekolah juga sudah memberikan respon yang positif, tapi saya bingung untuk solusi yang akan saya cari. Makanya saya minta solusi dari Bu Ayu untuk memecahkan masalah saya. Berarti dari masalah yang tadi Bapak ceritakan, kira-kira Bapak itu sudah tahu belum apa penyebabnya? Begini Bu Ayu, saya ceritakan kronologisnya kenapa saya sering terlambat. Sebetulnya saya sering terlambat itu bukan tanpa alasan. Ada alasan yang mendasar. Yang pertama itu karena istri saya kerjanya jauh, guru juga jauh, kurang lebih 1 jam perjalanan, berangkatnya 5:30. Dan kami punya anak kecil umur 4 tahun yang harus kita titipkan juga di TK. Balita ya Pak? Di balita. Nah itu dari mulai mandi, makan, berangkat sekolah itu saya yang menangani, karena istri saya harus berangkat kasih pada subuh 5:30. Jadi ketika harus berangkat dengan anak saya itu tidak langsung berangkat, karena ada saja yang namanya anak kecil, ada saja permasalahan yang minta jajan, nangis dan ini itulah, sehingga hal-hal tersebut yang bisa menghambat saya untuk datang ke kantor atau datang ke sekolah lebih awal. Begitu Bu Ayu. Nah, saya sampaikan itu kepada Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Kepala Sekolah tidak mentolerir untuk keterlambatan selanjutnya. Oh, jadi dari kesimpulan Pak Lukman sering terlambat karena ada urusan pribadi yang harus diselesaikan dulu ya. Betul. Dan juga kepentingan dinas dari istri yang jauh, jadi Pak Lukman harus menggantikan posisinya kadang. Betul. Menurut Pak Lukman dari poin 1 sampai 10, apa yang dilakukan Pak Lukman itu sudah mencapai poin keberapa Pak? 7 Ibu. Oh, 7. Lalu ada cara lain untuk bisa memperbaiki dari apa yang tadi kepala sekolah tegur kira-kira? Nah, saya sebetulnya mempunyai adik perempuan yang sebetulnya satu arah dengan arah sekolah anak saya. Saya mencoba untuk menitipkan anak saya melalui adik saya. Ketika nanti berangkat kerja, adik saya itu bisa menghampiri rumah saya untuk mengambil adik saya, atau kebalikannya saya ke rumah adik saya untuk mengantar anak saya. Nah, tetapi sebelum itu saya harus berkomunikasi terlebih dahulu terhadap adik saya biar tidak terlalu keberatan begitu Bu Ayu. Nah, mungkin itu yang bisa saya lakukan sehingga saya nantinya ke depan mencoba untuk lebih baik ke depannya. Oh, ya, bagus. Menurut saya juga simpel karena satu arah ya Pak. Jadi perlu juga kolaborasi dengan adik. Lalu untuk harapannya Pak Lukman sendiri ke depannya bagaimana Pak? Harapannya ketika adik saya ini menerima tawaran saya, adik saya itu legowo terhadap keputusan atau hasil diskusi saya dengan adik saya, menerima dengan ikhlas tugas atau tanggung jawab yang diberikan oleh saya. Tentunya saya juga tidak akan menutup mata terhadap adik saya, ya nanti akan ada uang bensin lah untuk adik saya begitu. Dan kalau adik saya oke, saya akan berusaha lebih baik lagi. Kalau bisa sebelum gerbang dibuka saya sudah datang. Bagus. Lalu ini rencana yang tadi sudah Bapak utarakan itu kira-kira akan dilaksanakan kapan Pak? Sebisanya secepat mungkin Ibu, karena nanti adik saya ini ada perjalanan studi wisata, kemungkinan besok saya baru bilang ke adik saya begitu, 4 mata dari hati ke hati supaya adik saya legowo juga begitu Bu Ayu. Dan saya juga perlu komunikasi lebih intens dengan istri saya sehingga nanti kedepannya tidak terjadi prahara dalam keluarga saya. Karena komunikasi itu yang penting ya Pak. Betul. Jadi rencana itu lalu akan diterapkan dalam waktu dekat ya Pak. Betul. Itu sangat bagus sekali. Mungkin kedepannya juga untuk kepala sekolah bisa lebih mengerti ya Pak. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Dan bagaimana perasaan Bapak setelah menceritakan permasalahan Bapak kepada saya? Alhamdulillah, karena kita sudah CS dari lama Bu Ayu. Dari hati ke hati, kalau Bu Ayu ada masalah saya juga menerima, saya ada masalah Bu Ayu juga menerima. Nah sekarang lebih plong begitu Bu Ayu.
Jadi dari kucing ini memang benar-benar membantu Bapak ya Pak? Sangat membantu sekali Bu Ayu. Nanti kira-kira kalau sudah terlaksana, saya bisa melihat hasilnya, Bapak bisa menceritakan kembali kepada saya. Siap Bu Ayu, tunggu action saya. Oke, siap. Terima kasih Terima Pak kasih, sudah Bu Ayu. mempercayakan saya. Siap Bu Ayu, terima kasih. Mohon maaf, pamit. Sama-sama Bapak Oke. monggo nggih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya tadi sudah melaksanakan coaching bersama Bapak Lukman ya Bu. Ini sudah alhamdulillah Saya- berjalan lancar. Iya, alhamdulillah saya melihat coaching dari Ibu Ayu dan Pak Lukman sungguh luar biasa sekali ya. Terima kasih. Menghayati kemudian sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Bu Ayu, bagaimana menurut Bu Ayu setelah melakukan coaching ini? Saya merasa sangat senang ya Pak, apalagi mendapat kepercayaan dari rekan sejawat yang mempercayakan mencari solusi bersama saya, membagi permasalahannya, dan mungkin dari pihak rekan saya juga merasa ringan juga karena kita sama-sama terbuka, Iya. sama-sama mencari permasalahan dan jalan keluarnya Pak, Betul. seperti itu. Sudah lega ya Bu ya? Lega, alhamdulillah. Ya. Kemudian menurut Ibu Ayu, tujuan apa sih tujuan yang ingin dicapai dari coaching ini? Tentunya mungkin ingin memperbaiki dari masalah itu Pak, supaya dalam bekerja mungkin kita lebih sama-sama enak ya, Betul sekali. berkomunikasi dengan teman juga enak, Betul. melaksanakan tata tertib sekolah juga enak, Betul. terpenuhi semua, seperti itu Pak. Iya. Lengkap ya Bu ya? Lengkap. Alhamdulillah sekali. Saya tadi melihat Ibu sudah melaksanakan coaching ya dari awal sampai akhir. Itu saya simpulkan bahwa coaching yang Ibu dan Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan lancar. Kemudian sampai dengan temanya tadi sesuai ya. Sesuai, Pak. Ya, sesuai dengan alur tirta. Jadi tujuannya sudah tercapai, kemudian identifikasi masalahnya sudah ada, rencana aksinya sudah ada, dan untuk tanggung jawabnya juga sudah ada, seperti itu. Kemudian menurut Bu Ayu, kira-kira kompetensi setelah coaching ini ya, apa yang perlu dikembangkan menurut Bu Ayu? Saya ingin lebih mengembangkan pertanyaan saya Pak. Mungkin setelah tadi Bapak Lukman membuat rencana, Ya. Saya ingin menanyakan lebih lanjutnya seperti apa, atau rencana itu berhasil atau tidak, Iya, seperti itu iya. Pak Hadi. Oh, jadi ingin melihat tindak lanjutnya Iya, dulu betul. ya, apakah berhasil atau tidak, Oke, gitu ya. betul. Ya, semoga dari coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Lukman tadi sudah ada hasil yang baik dan Pak Lukman juga bisa lega untuk Betul. melaksanakan kegiatan berikutnya lagi seperti itu ya. Betul. Terima kasih banyak Bu Ayu sudah melaksanakan coaching dan baik. Semoga sukses selalu ke depannya Bu Ayu bersama Pak Lukman ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ya, juga. sama-sama Bu Ayu ya. Sehat selalu Pak. Amin, sehat selalu juga Bu Ayu. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Bagaimana kabar Pak Lukman? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Alhamdulillah ya. Harus semangat walaupun beban hidup banyak, tugas banyak, kita harus tetap semangat menjalani hidup Semangat, ini. betul. Ya, Ya. siap Pak Heri. Ya, Pak Lukman dari Siap Pak Heri. Harus kita sepakati bersama. Yang kedua, tempat yang nyaman. Kita nanti akan mencari di gazebo atau di ruang guru atau di kantin, tapi kita lebih nyaman sepertinya di gazebo biar lebih syahdu. Yang ketiga, nanti semoga harapan saya nanti kita akan melakukan coaching ini dengan lancar begitu Pak. Iya. Oke, siap. Dari persiapan yang Pak Lukman akan lakukan nanti itu pasti ada dong kompetensi yang sudah dipersiapkan oleh Pak Lukman. Iya. Ya. Saya akan mencoba menggali kompetensi-kompetensi yang pertama mendengarkan aktif,
yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga merasakan apa yang dirasakan oleh coach Pak. Begitu. Bagus sekali ya. Ketiga itu harus dipenuhi semuanya Pak ya. Siap, insya Allah. Ya, menurut Bapak Lukman ya, itu yang lebih spesifik lagi itu apa Pak? Kira-kira? Saya akan mencoba merasakan apa yang coach rasakan. Itu bagian dari materi saya di PKI, yaitu empati Pak. Nah, saya mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh coach saya nanti. Iya, siap ya. Pak Lukman, dari ketiga kompetensi tadi itu ya, dan apa yang Pak Lukman sampaikan itu tadi pasti ada dong tujuan yang jelas dari coaching hari ini, kira-kira Ya. apa? Tujuan saya melakukan coach dengan coach saya nanti Bu Ayu, saya akan mendengarkan dengan penuh aktif, kemudian saya mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Ayu, nanti syukur-syukur bisa memberikan solusi, menggali solusi secara bersama-sama terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Pak. Iya, baik sekali Pak Lukman. Ya. Ya. Saya doakan semoga nanti saat coaching bersama Bu Ayu semua berjalan dengan lancar. Amin. Dimudahkan ya Pak ya. Amin. Tidak ada halangan apapun. Siap Pak. Sukses selalu Pak Lukman. Terima kasih Pak Heri. Saya minta doanya supaya saya dan Bu Ayu menjadi guru-guru yang mempunyai kompetensi yang baik untuk mencerdaskan anak Indonesia. Siap, lanjutkan Pak. Lanjutkan. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Pak Pak Ayu. Ayu. Monggo. Maaf saya dulu ya Pak. Ya, Pak Ayu. Selanjutnya Pak. Oke, bagaimana ini kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah Bu Ayu sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Ada apa? Sepertinya mukanya sekarang agak berbeda dengan tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Bukan karena tanggal 2 sekarang ya Pak? Bukan ya Bu. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Ayu sampaikan? Semoga kita pertemuan kali ini bisa membantu permasalahan dari Bu Ayu. Monggo Bu Ayu. Begini Pak, kemarin saya dipanggil kepala sekolah Pak. Saya mendapat teguran karena saya sebagai guru kelas itu katanya tidak bisa menjaga anak Pak, seperti itu Pak. Menjaga anak. Kalau boleh saya tahu, Pak Kepala Sekolah itu menegurnya bagaimana Ibu? Kan kemarin ada salah satu siswa saya yang saya tinggal, lalu ada yang berkelahi Pak, lalu terluka. Jadi saya mendapat teguran katanya mengapa kelas selalu ditinggalkan, padahal saya peninggalan kelas hanya sebentar dan melaksanakan tugas tambahan saya Pak. Oh begitu. Kemudian kalau dirangkai ini, kepala sekolah itu memberikan warning apa ke Bu Ayu, atau kepala sekolah itu memberikan statement apa ke Bu Ayu? Kepala sekolah memberitahu saya dan berbicara dengan nada yang ada tinggi, lalu memberikan peringatan takutnya jika wali murid tersebut tidak terima anaknya terluka di sekolah gara-gara gurunya tidak ada di kelas Pak. Jadi saya harus berusaha mempunyai tanggung jawab untuk anak-anak saya di kelas katanya Pak. Kalau boleh tahu, Bu Ayu pada waktu itu sedang berada di mana nih? Saya ke kantor guru Pak. Saya mau ngeprint tugas dari kepala sekolah. Waktu itu kan ada tugas tambahan saya untuk melakukan pelaporan bos. Namun karena saya selalu teringat tugas itu, saya akhirnya meninggalkan anak di kelas Pak. Seperti itu. Oh begitu. Kemudian kalau nanti ada permasalahan seperti itu yang sama, bagaimana cara Bu Ayu untuk menanggapi atau menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin saya membutuhkan kolaborasi dari guru mapel yang tidak ada jam mengajar Pak di kantor. Jadi saya minta tolong untuk menunggu kelas saya dulu. Lalu mungkin saya juga akan manajemen waktu Pak. Tidak mencampur adukan jam mengajar dengan tugas tambahan saya Pak. Oh, dengan menggunakan kolaborasi dan Pak. tadi apa? Manajemen waktu, sehingga nanti anak-anak tidak terabaikan ya Bu. Sangat bagus sekali Bu. Kemudian bagaimana nanti atau kekuatan apa yang Bu Ayu miliki sehingga nanti kelas ini walaupun sudah dititipkan kepada teman atau menggunakan manajemen waktu, anak-anak yang berada di kelas ini tetap bisa diam atau berprestasi walaupun Bu Ayu tadi meninggalkan kelas. Mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang lebih menarik Pak. Jadi anak-anak bisa mendengarkan saya, tidak bermain sendiri, juga
juga lebih patuh kepada guru kelasnya, mungkin dengan memperkuat lagi keyakinan kelas Pak. Jadi anak-anak lebih mempunyai keterikatan dengan kelasnya, dengan teman-temannya, tidak berkelahi seperti itu Pak Guru. Bagus sekali Bu Ayu, dengan menggunakan keyakinan kelas itu nanti anak-anak bisa menjadi anak-anak yang baik, walaupun Bu Ayu nanti berada di ruang lainnya, tapi anak-anak tetap masih konsekuen atau konsisten dengan keyakinan kelas tersebut. Syukurlah Bu Ayu kalau sudah kita bisa gali bersama-sama. Kemudian komitmen apa yang Bu Ayu akan lakukan ke depannya? Saya tentunya akan mencoba dua cara itu ya Pak. Mungkin dengan tanggung jawab yang penuh juga terhadap kepala sekolah. Saya juga mungkin akan meminta maaf dulu kepada kepala sekolah karena menyebabkan anak yang saya tinggal itu terluka Pak, seperti itu. Mantap sekali Bu Ayu. Syukurlah kalau Bu Ayu sudah bisa membuat komitmen seperti itu, dan saya harap nantinya saya bisa melihat Bu Ayu merealisasikan komitmen-komitmen yang tadi Ibu rencanakan. Nah, kemudian bagaimana sekarang perasaannya Bu Ayu setelah bercerita dengan saya? Tentunya lebih ringan ya Pak. Tadinya saya sampai nggak bisa tidur Pak, karena saya takut dituntut sama wali murid, kok anaknya di sekolah sampai terluka seperti itu. Tapi karena mungkin saya sudah cerita ke Bapak, mungkin nanti juga saya akan minta maaf juga ke wali murid, tentunya ke kepala sekolah, jadi mungkin akan lebih hubungannya lebih baik lagi Pak. Siap Bu Ayu, mantap sekali. Kemudian harapannya untuk kedepannya bagaimana Bu Ayu? Harapannya saya bisa memanajemen waktu ya Pak, dengan tugas tambahan saya yang mungkin saya bisa kerjakan setelah saya memulangkan anak-anak sekolah dulu Pak, baru saya kerjakan tugas tambahan, lalu juga menjaga anak-anak di kelas jangan sampai membuat kegaduhan seperti itu. Siap Bu Ayu, dari tadi komitmen kemudian harapan, semoga nanti saya bisa melihat Bu Ayu dengan anak-anak Bu Ayu, walaupun jobnya banyak bertambah, tetapi anak-anak tetap konsisten dengan keyakinan kelasnya, kemudian tadi komitmen-komitmennya, dan tadi harapannya juga bisa terlaksana. Begitu Bu Ayu. Kalau Bu Ayu sudah reda, perasaannya sudah nyaman, ya terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Semoga ke depan kita menjadi guru yang baik, mencerdaskan anak bangsa, menjadi guru yang bermartabat. Begitu Bu Ayu. Terima kasih untuk Pak Lukman sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk saya ya Pak. Sama-sama, Jangan Bu Ayu. bosan-bosannya lagi Pak. Siap Bu Ayu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Mari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Ya, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching bersama Bu Ayu ya Pak. Ya sudah Pak, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Ayu sekarang Pak? Alhamdulillah ketika saya mengcoaching Bu Ayu, Ya. sepertinya Bu Ayu sudah merasa lega terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Iya. Baik sekali ya Pak. Pak, menurut Bapak itu bagaimana setelah melakukan coaching hari ini tuh ada perubahan nggak dari Bu Ayu, kemudian dari Bapak sendiri? Alhamdulillah, perubahan-perubahan yang dilakukan dari saya itu alhamdulillah bisa menyelesaikan atau mendengarkan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Ayu dengan menggunakan model Tirta. Tadi sudah runtut dan sudah bisa menggali permasalahan dan menggali solusi, dan solusi itu bagusnya timbul dari Bu Ayu sendiri. Betul, atau kreatifnya Bu Ayu sendiri. Iya, Begitu betul. Pak Heri. Betul. Jadi memang Pak Lukman itu tugasnya itu menstimulus Bu Ayu ya, supaya Betul. Bu Ayu bisa menyelesaikan sendiri gitu ya Pak ya. Atas dasar pemikirannya sendiri kita membantu dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Betul sekali. Nah, Bapak Lukman, menurut Bapak itu tujuan coaching hari ini tercapai nggak? Sudah tercapai Bapak, karena tadi Bu Ayu juga sudah memberikan tanggapan seperti komitmennya, harapan, kemudian tujuannya, bisa istilahnya sudah mengeluarkan semuanya sehingga Bu Ayu memiliki perasaan yang sudah lebih baik, dan yang saya harapkan nanti Bu Ayu bisa menindaklanjuti dari apa yang tadi sudah direncanakan oleh Bu Ayu sendiri, begitu Pak Heri. Jadi serangkaian coaching tadi dari awal sampai akhir itu harapan Bapak itu Bu Ayu setelah itu ada tindak lanjut yang baik ya Pak ya? Betul, ada tindak lanjut lebih baik dari sebelumnya. Betul sekali Pak. Nah, menurut Bapak Lukman kira-kira kompetensi
setelah coaching hari ini itu apa yang perlu dikembangkan, Pak? Yang perlu dikembangkan dari hari ini setelah saya coaching, saya ingin melihat tindak lanjutnya dari Bu Ayu tersendiri. Tadinya Bu Ayu mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah, sehingga Bu Ayu merasa down, dan setelah tadi coaching, akhirnya Bu Ayu bisa menemukan stimulus bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu yang saya ingin lihat ketika nanti ada permasalahan yang sama, Bu Ayu bisa menghadapinya tanpa mengurangi kualitas pendidikan yang diberikan oleh Bu Ayu. Begitu Pak Heri. Berarti nanti dilihat tindak lanjutnya Bu Ayu ya. Siap, begitu. Apakah nanti Bu Ayu esok lebih baik dari sekarang atau tidak gitu ya Pak ya? Ya, betul. Tapi kalau seumpama nanti Bu Ayu belum baik, Pak Lukman bersedia lagi ya untuk bersedia, meng-coaching sangat Bu Ayu bersedia. ya? Iya, sangat bersedia. Ya, oke. Oke, terima kasih banyak Pak Lukman Siap, sudah Pak Heri. melakukan coaching dengan baik bersama Bu Ayu. Sukses selalu Pak Lukman. Amin. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama, Maaf, Lukman. lahir batin. Sama-sama.